Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsanda Putri Levina Andrial dengan NIM 232115. Kali ini saya mengerjakan tugas 2 yaitu rangkuman dari materi kelima hingga materi ke-12. Jadi kita langsung saja masuk ke materi 5 yaitu membahas tentang dasar-dasar layout. Jadi di sini kita menggunakan kombinasi kontainer untuk digunakan sebagai kotak pembungkus utama. Lalu memadukan kolom untuk menyusun elemen dari atas hingga ke bawah, serta row atau baris untuk menyusun dua informasi bersebelahan atau horizontal. Jadi kita langsung saja run di sini. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan outputnya dari materi kelima, yaitu dengan adanya dasar-dasar layout. Dan kita masuk ke materi pertemuan ke-6, di mana materinya membahas tentang input forum dan state management di dasar Flutter. Di sini membuat aplikasi yang interaktif dengan mengubah widget menjadi stateful widget. Juga menggunakan text editing controller untuk menangkap teks yang diketik pengguna seperti nama dan umur. Kemudian hasil inputannya tersebut akan kami panggil dan tampilkan. Jadi kita langsung saja run. Seperti ini tampilan outputnya. Jadi di mana forum ini terdapat inputannya dua, yaitu nama dan umur. Kita masukkan datanya. Lalu kita mengirimkan data. Nah, jadi outputnya atau hasil inputannya tersebut nanti ditampilkan dan dipanggil untuk ditampilkan ke layar dalam bentuk pop-up untuk menggunakan alert. Jadi kita simpan. Nah, pada materi yang ketujuh, di mana materinya adalah tentang list view, dinamis, dan card. Untuk menampilkan data yang banyak, tidak efisien jika ditulis manual satu persatu. Jadi, pada materi kali ini, mengimplementasikan list view builder yang dipadukan dengan card dan list style. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi merender daftar mahasiswa secara dinamis dan efisien menyesuaikan jumlah datanya. Jadi kita langsung saja run untuk melihat outputnya. Ikut hasil outputnya seperti ini bisa kita lihat. Jadi di sini ada beberapa list ya. Jadi memungkinkan aplikasi untuk merender daftar mahasiswa secara dinamis dan efisien, menyesuaikan nanti jumlah datanya. Jadi nanti ini bisa di roll kalau misalnya datanya ada beberapa banyak kayak begini. Kemudian materi selanjutnya adalah materi pertemuan ke-8, di mana materinya adalah pembuatan contoh aplikasi to-do list, yang di mana itu membangun logika tulis yang interaktif, di mana pengguna bisa mengetik tugas baru, menyimpan ke dalam list, lalu mencoret teks tugas yang sudah selesai, atau menghapus item tersebut dari layar secara real time. Langsung saja kita run untuk melihat outputnya. Nah, seperti ini tampilan outputnya. Jadi, misalnya kita memasukkan list yang terbaru. Contohnya kita masukkan tugas 1. Lalu kita tambah. Nah, kayak begini bentukannya. Terus kalau misalnya kita mau tambah lagi di tugas 2. Terus kita tambah lagi. Nah, jadi kita juga bisa mencoretnya. Contohnya kita sudah selesai tugas 1. Kita centang. Nanti dia otomatis tercoret. Lalu kita bisa hapus. Terus kalau misalnya kita selesai tugas 2, kita bisa mencentangnya, dia akan tercoret juga otomatis. Terus kita hapus. Selanjutnya kita lanjut ke materi 9, di mana materi ke-9 ini membahas tentang sistem navigasi dan passing data. Di sini mengimplementasikan tentang fungsi routing, yaitu dengan menggunakan navigator push untuk maju ke halaman baru, dan navigator pop itu untuk kembali. Tidak hanya berpindah, kami juga bisa mempraktikkan cara membawa data. Jadi sebuah teks pesan dari halaman pengirim agar bisa dibaca di halaman penerima. Ini halaman keduanya.
Jadi ini bisa dibaca, jadi bisa ditampilkan di penerima pesannya. Kita langsung saja run. Nah, seperti ini contoh tampilan outputnya. Misalnya, kita masukkan pesan yang akan dikirim ke halaman berikutnya. Untuk di halaman pertama ini, halaman utamanya, misalnya kita kirim pesan itu Nanda. Lalu kita klik tombol pindah ke halaman kedua untuk dipindahkan ke halaman kedua. Nah, seperti ini. Jadi halaman kedua itu akan menerima pesan dari halaman pertama atau halaman utama yang sebelumnya. Kemudian menampilkannya di sini kembali. Pesan dari halaman pertama, Nanda menggunakan tadi navigator push dan navigator pop-up untuk kembalinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di pertemuan 10, di mana pertemuan 10 ini membahas tentang validasi data atau keamanan input dengan validasi forum, yaitu sebelum data diproses harus memastikan input pengguna sudah benar, yaitu menggunakan global key state dan widget text form file yang memiliki fitur validasi bawaan. Dengan fitur ini, kami bisa mencegah penggunaan mengirim forum kosong atau memastikan inputan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian kita lanjut di materi pertemuan ke-11 di mana materi pertemuan 11 ini mengenai arsitektur database SQL, aplikasi yang dirancang untuk menyimpan data secara permanen yang untuk menyiapkan dependensi SQL dan juga kami membuat model struktur mahasiswa dan merancang database helper sebagai kelas sentral. Kelas inilah yang membuat query SQL untuk membuat tabel serta menangani fungsi seperti tambah atau insert, read, dan hapus di memori perangkat. Hmm. Selanjutnya, kita lanjut ke materi 12, di mana mengenai integrasi UI dengan SQL-nya. Jadi, ini adalah penggabungan dari materi pertemuan 10, 11, dan yang sekarang adalah materi ke-12. Jadi, mengubah layar utama menjadi cerdas menggunakan Future Builder. Kemudian, widget ini bertugas menunggu data yang sedang ditarik dari database SQL dan menampilkannya sebagai indikator loading sebelum merendernya menjadi daftar list. Saya juga mengaktifkan float in action button yang terhubung langsung dengan halaman forum pengisian datanya ya. Jadi untuk tentang penjelasan struktur dan widget tree-nya, struktur direktori atau arsitektur itu dalam aplikasi ini, jadi menerapkan konsep pemisahan struktur file untuk menjaga kerapian kode file di Mendatnya, bertindak sebagai pintu utama atau entry point. Jadi tampilan antarmuka dipisah ke dalam folder seperti ini, yang helper model page. Jadi ada home page juga. Tunggu ya. Ini ada home page, ada tambah pack, sedangkan urusan tata kelola data itu diatur oleh modelnya. Di sini ada mahasiswa Dart, ada mahasiswa dan interaksi ke database lokalnya. Di sini menggunakan database helper yang ini. Kemudian untuk widget tree ataupun widget itu di Flutter membangun UI dari susunan widget yang bercabang. Nah, di bagian home page Dart itu kita fokus pada akar paling utamanya adalah material app. Pada halaman utamanya itu akarnya turun ke scaffold yang memegang bar dan body. Dalam body menggunakan fitur builder yang kemudian membungkus uh, list away builder yang di mana list ini bercabang lagi menjadi card dan list style untuk menampilkan baris data mahasiswa. Nah, di bagian forum tambah pack Dart itu uh, menggunakan single chart scroll view agar bisa di-scroll saat keyboard muncul yang membungkus forum.
Forum ini memiliki anak berupa kolom yang menampung data elemen input teks, forum file, dan tombol eksekusi elevate button. Kemudian elemen yang digunakan dan serta manfaatnya adalah pertama yaitu scaffold, yaitu bermanfaat sebagai kanvas dasar halaman yang mempermudah peletakan komponen standar app bar floating action butternya. Kemudian eh, fit, eh, fitur builder bermanfaat untuk membangun UI secara dinamis yang menyesuaikan diri dengan hasil proses asinkronus. Contohnya itu misalnya saat menggunakan data ditarik dari SQLite. Nah, lalu kemudian ada forum dan text forum file. Nah, yang ini elemen esensial untuk menangkap input teks dari pengguna. Manfaat utamanya itu mereka memiliki atribut validator bawaan yang mempermudah pengecekan syarat inputnya. Kemudian SQLite dan pet itu untuk package-nya. Jadi digunakan untuk menginisialisasi, membuat tabel, dan menjalankan eksekusi CRUD pada database SQL secara lokal di dalam memori perangkat. Lalu kemudian di bagian logis atau kontrol flow beserta dampak dan fungsinya. Eh, yang pertama itu kontrol pada validasi forum, validasi validasi forum. If else berfungsi pengecekan logika if, contohnya itu, nah yang ini. mm, Contohnya itu get validate saat tombol simpan ditekan. Dampak mencegah program mengirim data ke database jika ada file yang kosong atau ada formatnya yang salah. Ini berdampak langsung pada kebersihan data, integritas, dan mencegah aplikasi crash akibat variabelnya itu nol. Lalu selanjutnya di bagian database helper, kemudian database helper ini control flow status database, fungsinya mengatur pengondisian berdasarkan snapshot connection state. Logika ini mengecek apakah statusnya sedang waiting menunggu atau waiting error atau gagal. Atau has data atau sukses. Di sini berdampak menciptakan interaksi UI UX yang responsif. Penggunaan melihat indikator loading saat aplikasi bekerja dan tidak akan melihat layar kosong yang membingungkan jika datanya lambat dimuat. Kemudian adalah logika asinkronus atau wake. Fungsi fungsi ini memerintahkan fungsi operasi database seperti, nah yang ini fungsi memerintahkan fungsi operasional database seperti baca dan tulis data agar dieksekusi background proses. Kemudian dampaknya yaitu sangat krusial agar UI aplikasi tidak membeku atau fresh selama menunggu respon baca tulis memori dari storage perangkat. Kemudian untuk khususnya pada materi pertemuan tersebut, jadi ada tugas yang ditambahkan. Nah, yang di bagian mahasiswa Dart, mahasiswa itu menambahkan yang ini, menambahkan email dan password. Ini email dan password, kedua atribut ini wajib dipetakan dalam konstruktor dan fungsi malis data, yakni fungsi toMap dan forMap agar bisa saling bertukar format dengan SQLite. Nah, kemudian pada database jadi database helper itu jadi memperbarui di sini query SQL pembuatan tabelnya, create DB-nya dengan menambahkan sintaks ini ya. Jadi email text kemudian password uh, text note itu untuk halaman pada UI halaman tambahnya. Kita lanjut di bagian tambah pack Dart-nya itu lanjutan sebelumnya itu jadi kami memanggil text forum file baru untuk validasi email. Jadi saya sisipkan fungsi kondisi logika value constant add agar sistem menolak input yang tidak berformat
email. Jadi harus menggunakan @ ya, simbol untuk validasi password. Itu diisikan atribut of secure text true untuk menyamarkan ketikan layar, serta logika value length kurang dari 6 itu untuk memaksa batas keamanan minimal karakter. Kemudian tentang menambahkan inskripsi di CDE. Jadi di sini saya tidak menyimpan password yang diketik secara mentah-mentah plain text di mana itu di file tanpa tambah peg ini setelah forum divalidasi dan sebelum data dikirim ke data server saya mengisi bound package Bigripe yang di mana sini melakukan hashing menggunakan Big. Jadi akan mengacak pola agar lebih aman. Nah, string hashPowerCrypt itu password escape dan out. Kemudian untuk penjelasan cara kerjanya itu, logika tersebut menangkap password asli yang diinput lalu diunggah dengan fungsi HPW. Fungsi ini dibantu oleh peringatan salt yang tugasnya menyiram garam atau salt berupa karakter acak ke dalam algoritma agar pola skripnya itu sulit ditebak. Jadi hasilnya adalah teks berupa yang panjang sepenuhnya acak variabel hashPower dan hashPassword. Inilah yang saya teruskan ke dalam SQL. Langsung saja kita run dan begini tampilannya. Coba kita masukkan tambah data lagi di sini karena sebelumnya saya sudah tambah data, kita tambah data lagi yang baru. Nah, kita tulis uh, Nah, ini passwordnya itu akan disembunyikan begini pada saat menginput. Lalu kita klik di sini nih anunya ada nama lengkap, NIM, email, dan password. Nah, lalu kita simpan data. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ya backconsul-nya. Sini kan ada dua data. Yang pertama Nanda. Dan yang kedua itu ada Putri. Jadi ini sudah berhasil ya. Jadi bisa juga kita hapus. Tekan di sini. Nah, ini juga kita bisa hapus lagi kembali. Nah, kayak begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.